Selamat datang di KKKes episode ke-9 bersama saya Muhammad Ahwi Karuniado. Dan dengan saya bintang tamunya adalah Halo, nama gue Niko Ferdinand Jonathan. Niko. Usia sekarang seperempat abad alias 25 tahun. Sekarang kesibukan gue lagi ngambil studi lanjutan pasca sarjana, jurusannya Magister Penotariatan di Universitas Pelita Harapan, Jakarta. S1-nya apaan tuh? S1-nya apaan? S1 kebetulan juga nggak jauh-jauh ya, di Fakultas Hukum di universitas yang sama juga, UPH. Orang pada bilangnya uang papa habis, padahal emang sih gue akuin. Tapi di situ juga ada perjuangan juga yang harus diperjuang, dan kebetulan alhamdulillahnya saya lulus. Ya, bagus. Nah, selain dari itu hobinya apa aja nih selain Hobi kegiatannya? hobi gue saat ini ya, sebenarnya hobi yang aneh sih. Gue lagi suka koleksi kamera-kamera jadul atau tustel-tustel yang tahun 80-an. Orang pada bilangnya kamera analog. Terus gue juga suka koleksi film-film juga dari kameranya. Ya nggak tahu ya, aneh aja gitu orang pada bilangnya. Pada sekarang orang pengennya instan, tapi gue pengennya yang suka yang berproses gitu. Ada ini ya nggak? Apa namanya karya yang lu post di Instagram maybe? Kalau di Instagram follow aja di @NICKOFJ Niko FJ. Itu di situ ada beberapa foto-foto sih dari hasil dari cucian film kamera film yang gua koleksi sih gitu. Oh iya ada nih Niko FJ foto-fotonya nih. Ya masih sedikit tapi ya Baru 7 post ya, baru 7 post. Iya, gue pengennya setiap minggu ada lah ya. Kalau lagi nggak sibuk gitu. Selalu isi konten. Iya. Nah, kira-kira nih di podcast kali ini mau bahas apa nih, Nik? Apa ya? Saya juga bingung. Nah, dari kebingungan itu sebenarnya gue juga lagi merasakan sih, kayak sekarang kan umur gue udah 25 tahun nih, udah seperempat abad. Orang sih pada nyebutnya sih gue lagi ada di dalam masa quarter life crisis. Sedangkan gue sendiri pun juga kurang memahami apa sih quarter life crisis itu. Jadi ya mungkin itu sih yang kayak orang pada bilangnya suatu masa di mana di masa lu harus menentukan sikap, menentukan pilihan di tengah idealisme lu gitu. Dan itu menarik aja sih yang akan gue bahas mungkin saat ini. Ini kebetulan versi gue ya gitu. Jadi kayak bukannya mengesampingkan para ahli, cuman gue ini berdasarkan pengalaman hidup gue aja gitu. Nah, itu apa tuh? Ya, kita berarti bahas quarter life crisis nih. Boleh. Boleh. Oke, dari definisinya menurut lo apa nih? QLC. QLC. Orang sih pada bilangnya gitu ya, di beberapa literatur namanya QLC. Cuman kembali lagi ya, kalau di literatur kan banyak itu kan sebuah pencarian jati diri atau sebuah kebimbangan dalam kehidupan. Kalau menurut gue ya lu belum saatnya untuk menjadi ada di umur saat ini, dalam arti lu tidak dalam usia dewasa tapi nggak juga di dalam usia sebagai remaja atau pemuda. Nah ini yang gue bingung sih, di antara umur 25 sampai 30 tahun ini orang kan selalu dituntut juga udah memiliki banyak pengalaman di segala hal lah ya, mulai dari ya kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan primer kayak keuangan, terus juga masalah pergumulan hidup kayak pasangan hidup, terus juga masalah keluarga gitu kan. Lu harus dituntut untuk sempurna gitu di usia yang kayak gini. Cuman banyak hal juga yang menjadi suatu ideal lu gitu dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi kayak ya suatu benturan sih antara idealisme lu sama realita yang ada di kehidupan lu gitu. Terus yang paling menyakitkan berarti apa? Aspek apa yang paling menyakitkan? Aspek apa yang paling menyakitkan? Sebenarnya kalau bagi gue sendiri keuangan sih lebih tepatnya, karena jujur ya gue kayak
kan sekarang gue kan ngambil sekolah lanjutan, jadi kayak ngambil S2 lah intinya. Jadi gue nggak bekerja secara kantoran, tapi ya gue bantu-bantu lah usaha orang tua ada di rumah. Nah itu sih kayak gue nggak punya pegangan untuk ibarat kayak gue jajan tiap hari gitu, maksudnya kayak punya tabungan lah, dimana teman-teman gue di umur segini udah pada nyicil apartemen, udah gajinya itu udah sekitar 2 digit lah gitu, ya sekitar 20 jetian ke atas, sedangkan gue kayak masih ibarat ya eh, nafkah aja masih dari orang tua, bukannya dari hasil gue sendiri. Tapi ya gue juga bersyukur lah, tetap tetap berusaha bersyukur gitu di tengah teman-teman gue yang kayak gini, mereka juga kayak masing-masing juga ada pergumulannya sih, gue yakin. Jelas dong, semua orang ada ceritanya masing-masing dong. Iya begitu. Nah itu dia. Saya juga bingung. Minum kopi dulu. Aduh, enak ya di sini ya. Iya, bingung mau ngomong apa nih? Iya, gue juga bingung ternyata. Parah, gue kan namanya juga quarter life crisis ya, bingung. Jadi kayak ya apa yang gue lakukan gitu setelah ini. Jujur gue kayak beberapa minggu kebelakang lah lebih tepatnya. Itu kan gue dilanda banyak tugas tuh. Gue tuh minimal tidur itu sekarang jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Iya, jam 2 pagi. Soalnya kayak kan gue kuliahnya malam, kayak kuliah kelas pegawai gitu, mulai dari jam 5 sampai jam 9 gitu. Terus pulangnya gue harus ngerjain tugas, review mata kuliah lagi, supaya benar-benar gue ya nggak cuman jadi S2 yang secara gelar akademisnya ditaruh di ijazah gitu, cuman gue harus juga ada ilmu yang gue harus ambil lah. Dan itu yang membuat gue selalu gelisah gitu dalam segala hal. Kayak jam 2 pagi itu gue kan minimal gue harus baru selesai gitu nge-review semuanya. Nah kadang-kadang itu tuh yang di jam-jam kritis itu tuh yang udah mulai galau, terutama sih kalau jam-jam segitu sepi, tenang, hening antara aku dan pikiranku ya. Iya jelas. Jadi kayak mulai tuh tiba-tiba gue ngeliat tempat tidur kok cuman bantal sama guling gitu sama buku-buku. Terkadang juga sepi sekali gitu, termasuk hati ini lebih tepatnya sepi juga, gak bisa dibohongin emang. Tapi begitu kayak pagi menjelang gitu, begitu gue bangun lagi ya udah jalanin seperti biasa. Paling juga stres masalah kayak benturan kepentingan antara gue harus yang bisnis lanjutin bisnis keluarga, orang tua gue gitu. Terus juga kadang-kadang juga masih ada tugas yang belum selesai gitu sih. Cuman kalau misalkan malam ya mulai tuh kayak gitu. Jadi kayak setiap hari siklus gue gitu-gitu aja cuy, kayak muter-muter, dan juga masalahnya sama lagi, dan juga gue nggak yakin gitu ketika gue udah mendapatkan itu maksudnya bakal berkurang apa enggak, pasti juga bakal bertambah sih. Nah itu yang juga justru yang jadi quarter life crisis sih menurut gue gitu. Jadi bukan masalah berkurangnya suatu masalah ketika gue hadapin, tapi justru apa yang akan datang gitu, apa yang terjadi di masa datang, itu sih yang jadi pemikiran gue di umur segini gitu. Jadi ibarat nih misalnya single terus dapat pacar, bukan berarti masalah kesepiannya hilang. Iya betul. Timbul masalah baru ya kan. Iya jelas. Ini kalau kita out of topic dikit nih mengenai pacar, ya lu kan lagi sebagai mahasiswa lagi nih. Pasti ada dong yang seumuran atau mungkin yang lebih muda. Yang lebih muda mah banyak. Nah, itu dia. Yang lebih tua juga banyak. Mau pilih yang mana kan masalahnya gitu. Kalau gue sih enjoy dulu sih lebih tepatnya, karena gimana ya, kalau gue bilang bukan selera, ya selera lu kayak gimana dulu kan gitu. Jadi kayak menurut gue ya jalanin aja dulu. Yang penting gue juga secara pribadi udah menentukan kriteria, tapi kembali lagi itu kan kalau misalkan kalau orang bilang kan jodoh maut mati jodoh maut rezeki itu kan di tangan Tuhan. Cuman ya tetap juga kita juga agak
berusaha lah ya gitu, jangan sampai kita kopong-kopong amat nunggu-nunggu sampai lebaran monyet juga nggak bakalan ketemu. Kalau misalkan kita juga nggak berusaha mencari gitu, bukan mencari sih ya, berusaha aja bergaul dengan semua orang gitu, nikmatin kehidupan ini meskipun juga ya stres yang dimaksud dengan KLC itu selalu datang menyerang ya gitu. Ya. Kalau finansial tuh gimana tuh? Keuangan ya, finansial. Jatuhnya kan bisnis yang lu atur, yang lu kelola tuh bisnis keluarga kan? Iya. Berarti kalau misalnya bisnisnya lu bikin besar, berjalan, berarti secara nggak langsung lu menafkahi keluarga dong, lebih keren lagi. Iya sih, cuman kayak orang kan selalu orang itu, terutama teman-teman gue ya yang gue kenal gitu di inner circle gue, mereka tuh berprinsip ya, lu apapun yang terjadi lu jangan kalau untuk keuangan jangan bergantung sama orang tua, intinya gitu. Entah lu mau kerja, entah lu mau bisnis sendiri, tapi intinya lu jangan dimodalin orang tua, jangan dibantuin orang tua, pokoknya lu sendiri. Gue kayak gitu, emang terbiasa untuk idealnya mandiri, cuman ya pada kenyataannya juga ya mau dikata apa ya, kalau misalkan emang lagi adanya kayak gini gitu, gue harus bantuin bisnis orang tua ya, nah kenapa enggak. Akhirnya gue juga terkadang juga menerima diri gue sih, kayak tadi juga kayak gue selalu berpikir positif bahwa kayak wah ternyata gue juga apa ya, berangkat dari bisnis orang tua kayak gue juga bisa menafkahi juga loh, maksudnya bukan cuma diri gue sendiri tapi juga orang tua, dengan berarti ya kita sebagai keluarga juga udah bisa nih berbisnis bersama gitu intinya gitu. Jangan-jangan lu ngambil kenotariatan untuk ngebantu bisnis orang tua nih? Sebenarnya ini kenapa gue ngambil notaris ini juga bukan suatu hal yang pendek sih, hal yang panjang juga yang gue pikirin ya. Intinya juga gue membantu sih iya ya, membantu orang tua, dan juga kan juga ada beberapa lah ibarat kayak aset-aset gitu ya, namanya juga orang berbisnis itu kan punya aset, dan juga kayak kalau itu kan namanya aktiva dan pasiva, dan gue juga iya, dan juga gue berpikir harus gimana nih mengelolanya gitu segala macem. Tapi gue juga harus mengetahui ini, kayak kan gue kan lulusan hukum, sarjana hukum, otomatis gue juga harus mengerti dong dasar hukumnya, kayak ya kalau misalkan lu punya tanah gimana cara ngaturnya, kalau lu punya kayak benda gimana cara menjaminkannya segala macem. Dan akhirnya gue berpikir panjang, dan sebenarnya udah didorong orang tua juga udah lama sih, cuman gue kayak selalu mengelak dan juga ya udah lantar lagi. Tapi ada satu titik di mana gue udah deh, gue ngambil kenotariatan ini tujuannya untuk benar-benar meyakinkan gitu orang tua gue bahwa gue juga mampu loh untuk menjadi notaris. Satu, kedua ya membantu mereka dalam mengelola asetnya, karena menurut gue kan ya namanya orang tua ya, apalagi kita berbisnis dengan orang tua gitu. Orang tua kan ya namanya orang yang sudah tua gitu, pasti kan banyak ya gejala-gejala, mulai pikun, mulai apa, bukannya berarti ini, cuman gue apa ya, untuk membantu mereka lah untuk mengelola aset yang diperolehnya. Jangan sampai, dulu kan gue pernah ada kejadian ya, kayak ibarat bokap gue ditipu gitu sampai jadi kayak gue nggak mau kayak gitu lagi. Jadi ya itu mungkin salah satunya kali ya untuk kedepannya, biar gue bisa mengatur lah aset orang tua. Meskipun juga gue nggak boleh sebenarnya kalau di notaris itu nggak boleh inin aset orang tua kayak gitu. Nah, ini gue pengen balik ke QLC nih ya. Nah, QLC. Waktu lu ngalamin QLC ini kapan tuh pertama kali? Penasaran juga gue. Kapan ya? Justru gue waktu tiba-tiba jam 2 malam itu sangat sepi.
Aneh sekali. Kalau itu sebenarnya gue udah mengalaminya dari semenjak gue lulus S1 sih. Dan dulu satu. Lulus S1 itu gue kayak ya what what the world man, what in the world man, kayak apa yang gue harus lakukan setelah gue lulus gitu, kayak gue bingung, nothing, gue lempar sana sini job nggak ada yang keterima, terus habis itu gue juga masih dimodalin orang tua waktu itu, dan juga kayak bukan dimodalin, maksudnya dikasih duit jajan juga cuma sebatas-batasnya gitu kayak. Tapi lu kerja kan waktu lu bisa lulus kuliah. Ya ada beberapa lah ya yang mau terima gue gitu untuk kerja Iya, part time bagus, lah. bagus. Iya, jadi kayak ya itu juga masih kurang lah ya, di saat teman-teman gue yang udah berkiprah gitu di dunia per lawyeran, ada yang di bagian jurnalis juga, ada yang bagian apapun juga, mereka udah kayak udah mahir gitu, tiap hari di instastorynya disibukkan dengan kegiatan aktivitasnya, ke kantor ini, sedangkan gue kayak di rumah, terus kadang-kadang suka dapat panggilan ngeliat instastory gitu. Itu sih yang kayak membuat gue iri ya sebenarnya, cuman kayak lebih tepatnya kayak kok gue gini-gini amat. Itu sih yang quarter life crisis gue pertama saat itu. Berarti lu ngerasain yang mana dulu nih? Quarter life crisis lu tuh muncul karena lu mulai membandingkan diri lu orang lain, atau quarter life crisis lu muncul duluan setelah itu lu membandingkan diri ke orang lain? Lebih tepatnya gue apa ya, kalau dijelasin itu agak susah juga. Gue berpikir dulu, ya berarti gue quarter life crisis dulu baru membandingkannya dengan. Tapi lu tahu kan kalau misalnya orang taruh story di Instastory itu kan semua yang baik-baik doang, nggak ada tuh yang galau. Berarti itu udah dipilih untuk diceritakan ke orang. Padahal sebenarnya mereka bisa aja sedih, galau yang sebenarnya. Pasti Pasti kan. Di balik perjuangan, di balik kenikmatan itu selalu ada perjuangan sih. Nah iya, lu juga story juga kadang jaksel, nggak kadang nggak ya, sering. Iya sih. Iya Gak kan? ngelak gua, gak ngelak. Jaksel kan, ya. Nggak ada hukum, berkira nggak ada hukum ya. Iya. Les lau. Ya itu sih. Kenikmatan itu pasti juga ada perjuangan ya. Kenapa gua ke situ kadang-kadang. Ya salah satunya yang ya simpelnya untuk ngusir stres sih. Nah, di jaksel ya, pakai X by the way guys, Iya. pakai X. Jaksa. Terus lu nyari titik terangnya gimana? Nyari titik. Untuk QLC lu nih, untuk quarter life crisis lu ini. Setelah gua renungkan sejenak gitu. Nah, ini. Dan gua Makin deep talk. iya nih, dan juga makin mengevaluasi terhadap diri gua siapa sebenarnya, dan juga mau apa gua nantinya. Pada akhirnya lu nggak bisa untuk mengatakan tidak adaptif terhadap diri lu. Kalau menurut gua ya lu harus dalam tanda kutip ya menerima kenyataan yang terjadi dalam diri lu, Nyet. Soalnya kayak lu pengennya begini tapi kenyataannya lain lagi kan susah juga ya. Maksudnya kayak kecuali lu punya power gitu, lu punya kuasa di atas kepentingan lu gitu, kepentingan mereka, maksudnya kepentingan lu tuh benar-benar di atas kepentingan mereka dan lu punya kuasa untuk mengendalikan kepentingan mereka. Nah itu bisa barangkali, tapi kalau misalkan realita di dalam diri gue nggak bisa mengendalikan mereka ya kayak orang gitu, misalkan ya orang maunya gue kayak gini tapi gue bersikapnya demikian gitu, tapi gue harus mencari titik tengahnya sih. Ya titik tengahnya mungkin komunikasi, ataupun juga ya tipis-tipis aja lah kalau mau kayak gitu ya. Kalau mau main edgy ya tipis gitu, jangan sampai lu lewatin garis gitu sih. Tipis-tipis ya. Iya. Gue yang tipis-tipis ya. Tipis-tipis emang paling enak, Jo. Sedap. Itu titik terangnya. Iya, kalau menurut gue lu harus adaptif lah intinya gitu terhadap apa yang terjadi dalam diri lu sekarang. Nggak bisa lu mengelak, Nyet. Gitu. Udah mulai lu terapkan titik terangnya? Saat ini ya kalau adaptif dalam diri gue ya jalanin aja sih. Jalanin aja apa yang terjadi ke depannya gitu. Yang penting lu kayak apa nih yang berikutnya lu datang,
apa yang masalah berikutnya lu dateng, ya lu harus ya fast respon kalau misalkan kalau kata orang sih gitu, kata orang paket ya. Fast respon, gue harus bisa fokuskan diri gue untuk menghadapi yang akan datang gitu, meskipun gue nggak tahu apa yang terjadi gitu. Karena jujur aja di dalam setelah 25 tahun gue hidup kayak 25 tahun. yes man, kayak Seperempat abad. sumpah dah, kayak gue yang terjadi belakangan ini tuh cepet banget alurnya. Gue sampai kayak bulan kedua tahun ini tiba-tiba bokap gue kecelakaan, terus bulan ke-6 gue diterima di S2. Kan aneh ya, kayak sebenarnya gue kayak beberapa tahun lalu gue nggak rancangin, tapi ya tau-taunya di tahun ini kejadian aja ada apa gitu. Jadi kayak ya lu mesti punya planning, tapi planning lu juga harus adaptif gitu. Maksudnya jangan sampai ya lu kok tetap kekeh gitu meskipun lu nggak bisa rencanain. Ya menurut gue manusia yang ya bisa beradaptasi dengan lingkungannya, manusia yang apa sih namanya, timeless gitu, nggak termakan zaman, lebih tepatnya gitu ya. Zaman apapun dia ngikutin gitu. Tuh. Ada lagi yang mau ceritakan mengenai QLC? Banyak sih sebenarnya, cuman kalau misalkan di podcast ini pasti juga nggak kelar ini sampai 3 jam 4 jam, cuman ya intinya gitu yang gua kasih untuk dalam diri gua saat ini, ya mau nggak mau ya jalanin, apalagi ya lu nggak bisa ngindarnya gitu. Itu konklusinya. Jalanin atau tenggelam bersama romantisme idealisme lu, itu intinya. Atau jalanin beradaptasi, atau tenggelam bersama romantisme idealisme lu. Gitu. Penutup yang luar biasa. Oke. Terbaik sekali. Baiklah, itu untuk episode ke-9. Nanti episode 10 kita akan membahas mengenai memanusiakan manusia bersama Nico juga. Yes. Ditunggu ya guys. Bye. Dah.